Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku, Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Ya teman-teman semua, di video aku kali ini ya teman-teman, itu kayak masih semacam the series of gitu ya. Kayak ini masih bercerita tentang persiapan-persiapan pernikahan adik aku teman-teman. Kali ini durasinya cukup lumayan panjang gitu ya teman-teman, tapi ini sekalian sebagai bentuk dokumentasi juga sebagai cerita tentang local wisdom di kampung aku gitu ya teman-teman. Jadi kayak semacam adat yang berjalan, adat yang sudah lama dilaksanakan turun temurun di kampung aku gitu. Jadi kalau ada hajatan nanti kita itu mau kayak ada kunjungan kayak gitu teman-teman. Jadi saksikan video aku sampai selesai ya teman-teman. Nah alhamdulillah sudah selesai. Itu tadi kita lagi bungkus-bungkus roti gitu ya, sama ngelipet-ngelipet, terus kita tata rapi-rapihin gitu. Itu sudah sesi kedua ya kalau nggak salah. Alhamdulillah berjalan lancar gitu. Dan kalau malam di rumah ibu aku itu rame teman-teman, karena tetangga-tetangga itu bisa bantuin, itu ramenya kalau malam. Kalau siang juga ada yang bantuin tapi enggak banyak seperti ini namanya kalau malam itu pada melean ya teman-teman kalau di kampung aku. Nah namanya melean seperti ini, jadi datang berkunjung di malam hari terus kemudian ngobrol-ngobrol gitu sampai malam. Nah itu tadi teman-teman, karena acara sudah semakin dekat ya untuk pernikahan adik aku, jadi itu meja sama kursi yang ada di ruang tamu itu dikeluarin gitu, jadi biar ruangannya lebih luas. Jadi untuk nanti nata-nata buat persiapan kunjungannya itu nggak umpel-umpelan gitu teman-teman. Nah itu ini kita lagi diskusi untuk berbagi tugas ya teman-teman, karena ada pembagian-pembagian roti yang belum sampai ke tujuannya dan masih ada yang di dalam tadi tumpukan cukup banyak. Jadi ini kita diskusi kayak gini. Nah ini aku berceritanya itu shootnya, ambil videonya itu kayak 2 hari teman-teman, yang aku gabungin jadi satu video. Nah teman-teman mungkin yang lihat video aku sebelumnya, perkenalkan ini adalah Mbah Ti ya teman-teman. Teman-teman mungkin sudah lihat video aku, itu namanya Mbah Ti. Ini adalah juru masak ya, bukan juru kunci. Ini juru masak yang terkenal di kampung aku. Nah, Mbah Ti ini yang akan menyiapkan berbagai macam sayuran teman-teman. Karena di acara kayak gini di kampung aku itu khasnya adalah daging kerbau ya teman-teman. Jadi kalau ada acara hajatan pernikahan kayak gitu, khasnya adalah sayur daging kerbau sama lulangnya kerbau kayak gitu teman-teman. Nah ini ada bagi-bagi tugas, ada yang kayak bikin ketan, terus ada kayak bikin dodol kayak gitu. Jadi nanti ada ketan yang warnanya putih, terus ketan yang warnanya coklat, itu kalau di kampung aku namanya wajik gitu ya. Terus sama nanti kayak bikin dodol gitu teman-teman. Nah itu aku sekalian pas nge-shoot ini sekalian lihat prosesnya ya, sekalian belajar, oh ternyata cara bikinnya seperti itu gitu. Nah ini di luar rumah ibu aku ya, itu lagi dibikin dapur kayak gitu teman-teman. Jadi ini hamin sekian gitulah ya, kita terus sudah persiapan untuk goreng-goreng ikan teman-teman. Jadi kalau di tempat aku, kalau ada hajatan itu misalkan mau pernikahan gitu ya teman-teman, nanti ngasih kunjungan ke bisanya itu ada berbagai macam ikan teman-teman, itu nanti dikasihkan semua. Jadi apa ya, seru banget lah pokoknya. Nah ini mbok de aku teman-teman yang lagi bertugas bikin bugis ya, itu tadi dia kepanasan gitu, terus aku minta untuk aku tawarin gitu, aku ambilin jepitan gorengan gimana gitu, terus alhamdulillah mau gitu. Terus itu tadi, nah ini yang bertugas untuk gunting-gunting
yang sudah selesai dikukus dan matang kayak gitu bugisnya biar lebih rapi. Nah itu nanti juga ditata-tata untuk bikin punjungan ya teman-teman, makanya teman-teman saksikan terus video aku biar nanti tahu gimana tradisi di kampung aku. Nah selain itu di sisi yang lain itu ada ibu-ibu yang bertugas motong-motongin sayuran. Itu nanti sayurannya dimasak, namanya kalau di kampung aku itu aneka macam sayuran itu nyok-nyok teman-teman. Nah ini sudah selesai, udah pada matang ya, sekarang tinggal ditata di tempatnya masing-masing. Nah itu kayak ada semacam bagi kecil gitu ya teman-teman, itu ada yang diisi ketan, terus diisi enten-enten tadi, terus diisi apa ya, wajik kayak gitu. Nah ini juga buah-buah seperti ini juga sesuai dengan ini ya teman-teman, jenis besannya. Misalkan kalau besan itu nanti jenis buahnya berbeda, kemudian kalau keluarga jenis dan jumlah buahnya juga berbeda, kalau saudara jenis dan jumlah buahnya juga berbeda. Nah ini teman-teman, alhamdulillah beberapa sudah selesai ditata seperti itu. Jadi kita beli mangkok yang bentuknya daun, terus itu tadi sudah ditata, ada buahnya, ada spritnya kayak gitu. Nah masing-masing tuh kayak gini, nggak usah dikomandoin ya teman-teman, kayak orang-orang di kampung aku itu kayak sudah paham gitu loh. Jadi tradisinya turun temurun itu kayak sudah hafal seperti apa. Cuman aku aja teman-teman yang sebetulnya aku tuh belum begitu ngerti dengan tradisi di kampung aku, karena aku nggak besar di kampung aku, dulunya jadi anak rantau gitu. Jadi sekarang aku kayak excited gitu, kayak tertarik untuk bikin video tentang ini kegiatan atau tradisi di kampung aku, yang kebetulan adik aku sendiri yang nikah. Jadi aku kayak lebih mudah gitu ngambil gambar terus ngeliput, jadi aku kayak semacam lagi liputan gitu ya teman-teman. Nah itu sudah teman-teman, itu ada baskom besar yang sudah ditata jajan-jajan gitu ya, snack-snack, kemudian ada buah-buah kayak gitu teman-teman, itu namanya yang nanti akan dijadikan kunjungan. Nah semacam ini ya teman-teman, ini masing-masing mereka kayak sudah ngambil porsi job desknya gitu ya, jatah, ada yang jatah buah, ada yang jatah aneka ketan, ada yang jatah ngerapihin mie, ada yang jatah nata-nata seperti ini. Nah ini teman-teman, kalau ini kita lagi nata untuk kunjungan ke saudaranya ibu, jadi jenisnya berbeda. Jadi masing-masing itu nanti punya jenis sendiri-sendiri untuk kunjungannya, sama tingginya itu berbeda teman-teman. Kalau untuk besan itu tingginya bisa sampai 2 meter lebih ya teman-teman. Nanti nata jajan-jajannya, snack-snacknya sama buahnya itu dibikin ditumpuk-tumpuk jadi tinggi, nanti tingginya itu bisa 2 meter lebih gitu teman-teman. Nah kayak gini ya teman-teman, aku sengaja ngeliput di salah satu yang sedang ngerapihin kunjungan. Ini juga sekalian dokumentasi aku, karena aku sekalian belajar juga ya, belajar gimana caranya menata kunjungan, terus isinya tuh apa aja. Ternyata itu yang paling bawah itu adalah buah, tadi kayak ada semangka, terus kayak ada melon gitu, kemudian itu ada pisang 1 lirang, terus kemudian tadi juga ada ketan gitu ya, ketan sama wajik, terus ada snack-snack yang ditaruh di toples-toples kemudian dirapihin, terus itu juga ada permen yang toples-toples gitu. Jadi semuanya ditaruh di toples-toples, nanti ditata biar jadi tinggi, biar jadi cantik gitu teman-teman. Nah seperti ini, nanti ngasihnya itu ya jumlah saudaranya berapa, terus jumlah besan-besannya, keluarga besannya berapa gitu, terus keluarga-keluarga deket berapa. Jadi nanti bikin kayak gitu. Nah inilah teman-teman yang namanya kunjungan ya teman-teman. Nah kayak gitu, ini aku sekalian belajar, oh ternyata butuh konsentrasi juga untuk bisa bikin seperti ini, karena nempatin barang-barangnya, jenis makanannya harus ditaruh di mana gitu biar mudah
bikin gunungan snack gitu ya, gunungan kunjungan, biar bikin lebih kelihatan cantik tatanannya itu seperti apa. Nah, ini masih saudara-saudara aku ya teman-teman. Jadi ini kayak sepupu-sepupu aku kayak gitu, yang mereka sudah mahir betul untuk bikin-bikin kayak gini, karena tradisinya memang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini aku juga sekalian belajar, jadi aku seneng betul-betul ini aku shoot khusus gitu, biar aku juga ngerti. Barangkali nanti kalau ada hajatan di tempat saudara aku dan aku bantuin tuh, aku jadi lebih ngerti gitu, oh ini harus seperti apa. Biasanya aku hanya mengamati dulu gitu, karena nggak tahu nanti harus berapa jenis ini ya makanan yang harus ditata gitu, karena memang kayaknya kalau yang aku tahu, yang aku dengar, karena aku juga ngikutin ngantar belanja gitu ya, dan bantuin pas lagi diskusi kayak gitu, memang ada macam khusus gitu teman-teman. Nah, kayak gini, jadi isinya di toples itu ada makanan-makanan kering teman-teman, jadi kayak snack-snack kering. Dan snack-snack kering itu tradisinya itu kayak sekampung itu rata-rata sama jenisnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada hajatan sebelumnya ada snacknya seperti ini, nanti hajatan yang lain gitu biasanya akan mengikuti seperti itu untuk jenis snacknya gitu. Kalau misalkan mau dirubah snack yang lain, aku pun juga nggak tahu ya teman-teman, tapi kayaknya memang kayak sama rata gitu dengan jenis snacknya gitu. Kalau yang aku tangkap sih seperti itu. Dan aku waktu itu ini ya belanja gitu sama mbak aku tuh, aku juga heran gitu, snack ada 19 macem, terus nanti ditambah apa-apa gitu jenis jajanannya itu bisa sampai 50 macam gitu teman-teman. Nah, ini kalau sudah jadi tuh seperti ini ya teman-teman. Oke, ini bukan untuk pamer apa gunungan tinggi ya teman-teman, tapi ini aku memang bikin khusus ini untuk memperkenalkan ke khalayak umum dan bercerita bahwa inilah ada sebuah tradisi, sebuah cerita tentang tradisi pernikahan di kampung aku gitu. Jadi ini juga untuk dokumentasi aku juga kok teman-teman, dan seneng kalau bisa sharing ke teman-teman semua tentang tradisi yang ada di kampung aku. Nah, itu teman-teman, gunungan yang paling tinggi itu nanti untuk besannya, besan utamanya gitu ya. Terus untuk gunungan yang sedang dirapikan, dua mbak itu adalah saudara-saudara aku. Itu nanti juga untuk besan lama gitu. Jadi ada besan baru, besan lama. Jadi calon besan, kemudian dua besan lama gitu. Jadi itu untuk ibu mertuaku sama untuk ibu mertua adik aku. Terus yang tinggi kelihatan paling depan ini itu untuk calon besan baru. Nah, itu ada adik aku lagi ngasih pita-pita jam kayu ya teman-teman. Itu jam kayu yang berdiri kayak gitu, itu nanti dikasihkan ke pihak laki-laki. Namanya kalau di kampung aku itu balenan teman-teman. Jadi nanti pihak laki-laki ngasih ke pihak perempuan barang-barang yang memang sudah jadi tradisi. Terus kemudian pihak perempuan nanti juga ngasih beberapa barang untuk balenan ke pihak laki-laki. Nah, makanya teman-teman, nanti di sesi nextnya, sesi berikutnya aku bakal kasih video, upload video tentang balenan-balenan sama tradisi pas hari H pernikahan gitu ya. Nah, itu kita masih rapi-rapi seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi itu natanya nggak sekali kemudian jadi ya teman-teman bikin gunungan snacknya, tapi aku lihat itu ada 3 kalian gitulah teman-teman, sudah ditumpuk-tumpuk kemudian agak menceng, nanti dibongkar lagi terus ditata lagi gitu. Jadi biar berdirinya itu kokoh, nggak gampang ambruk gitu ya. Kemudian juga kelihatan tatanannya rapi, jadi lebih kelihatan cantik gitu teman-teman.
Nah teman-teman semua, kalau di kampungnya teman-teman tradisinya gimana nih? Oh iya ya teman-teman, aku lupa nih nyapa teman-teman semua ya. Teman-teman, aku ucapin terima kasih ya teman-teman masih menyaksikan video aku. Terima kasih untuk dukungannya. Aku doain teman-teman diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Mungkin juga ada yang baru menyaksikan video aku untuk pertama kali ini. Jangan lupa ya dukung aku dengan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, biar nanti pas aku upload video-video selanjutnya teman-teman bisa ikut menyaksikan video aku. Nah teman-teman, ini sebetulnya aku sudah harus upload tuh kemarin, tapi aku telat ya teman-teman karena memang lagi riweh gitu, jadi agak telat untuk uploadnya. Tapi aku semangat kok teman-teman untuk menyelesaikan video ini untuk bisa dubbing dan segera upload ya. Ini juga suaraku sebetulnya sudah mulai gerok-gerok gitu ya teman-teman, karena capek juga, terus musimnya juga lagi musim yang nggak tentu seperti ini. Jadi pas acara kayak gini kayak rasanya tuh banyak yang bilang pada greges gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya, tetap cukupi gizinya, cukupi istirahatnya, jangan lupa untuk banyak minum air putih gitu, jangan sampai telat ya teman-teman minum air putihnya. Nah teman-teman, ini semakin malam itu nanti akan semakin ramai ya di rumah aku, karena para tetangga pasti akan semakin berdatangan kayak gitu. Ini aku sudah mulai sentrup-sentrup ya teman-teman, maaf ya. Nah ini kita masih terus menata ya teman-teman. Jadi itu ada mie itu juga di sisi yang lain itu kita lagi kayak ngisolasi mie. Jadi mie yang ada di dalam kardus itu nanti kita isolasi jumlahnya 3-5 gitu teman-teman untuk masing-masing kunjungannya. Terus ini kita juga lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, karena memang itu sudah semakin malam, kita ngobrol-ngobrol terus apa yang bisa dibantu. Kalau aku sambil ngomong ya teman-teman, itu cuman bisa gunting-gunting isolasi gitu. Nah kelihatan ya teman-teman, itu ada dua saudara aku gitu, keluarga aku gitu, yang ibu-ibu itu yang bantu ngarahin kurang apa kayak gitu. Nah ini aku coba untuk ikut bantu ya teman-teman. Nah yang berdiri itu namanya Mama Endut teman-teman. Halo, perkenalkan ya teman-teman, itu Mama Endut. Nah ini kita lagi ngobrol gitu ya, biar enggak ngantuk gitu ya, kita ngobrol terus aku sekalian bantu-bantu biar aku juga belajar gitu gimana caranya bikin gunungan snack kalau ada acara hajatan. Jadi kalau nanti ada acara dan aku rewang atau bantuin seperti ini, itu namanya rewang teman-teman kalau di kampung aku jadi ngerti. Nah kayak gini teman-teman, ini beberapa sudah jadi ya, kita rapih-rapihin gitu. Terus itu ada termos, itu nanti isinya sayur kebul teman-teman, termos esnya. Terus itu juga ada yang hijau tempat pakaian, itu isinya buah-buahan. Nah seperti inilah teman-teman tradisi di kampung aku untuk persiapan kunjungannya. Terima kasih sudah menyaksikan video aku ya teman-teman, terus saksikan biar nanti tahu tradisi di kampung aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.